Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dosen, karena sudah masuk jadwal untuk pengisian BKD, beban kinerja dosen, maka kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mengisi BKD di Sister. Oke, langkah pertama teman-teman bisa masuk melalui berbagai browser. Kalau saya menggunakan Google Chrome, lalu akses sister.kemdikbud.go.id/beranda. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman login. Nah, untuk masuk, kita menggunakan username dari email afiliasi. Nah, kalau saya sendiri, emailnya adalah fatma_wati@fmipa.unp.ac.id. Nah, sandinya sudah saya masukkan, lalu kita klik masuk. Nah, jika teman-teman lupa dengan kata sandinya, silakan menggunakan fitur lupa kata sandi, lalu ikuti langkah-langkah untuk reset password. Oke, sekarang kita klik masuk. Nah, ini adalah halaman beranda pertama kali setelah login. Nah, ada profil, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang, reward, dan di bawahnya adalah rekap. Nah, ada layanan BKD, layanan PAK, layanan Sardos, dan data dokumen. Oke, sekarang kita klik layanan BKD karena kita berencana mau mengisi BKD. Oke. Nah, di sini terlihat teman-teman, silahkan isi laporan kinerja terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman bisa lihat menu di sini. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan itu belum bisa kita impor karena memang belum ada datanya. Maka pada video kali ini saya akan melihatkan tutorial untuk mengisi pelaksanaan penelitian. Oke, teman-teman silahkan klik pada pelaksanaan penelitian. Setelah diklik, itu akan terlihat ada 3 menu, ada penelitian, ada publikasi karya, dan ada paten/HKI. Nah, untuk penelitian ini adalah penelitian yang teman-teman lakukan. Jika seandainya penelitian itu sudah terbit karyanya, maka teman-teman pilih publikasi karya. Nah, sedangkan paten atau HKI ini, misalnya teman-teman punya produk pengembangan bahan ajar atau apa dan sebagainya yang sudah didaftarkan di HKI, maka teman-teman memilih menu yang ketiga ini. Oke, untuk video kali ini kita menggunakan fitur yang pertama terlebih dahulu, penelitian. Silahkan klik pada penelitian, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya di sini sudah memasukkan satu penelitian karena di tahun 2023 saya terlibat satu penelitian. Sekarang kita klik tambah. Baik, nah pelaksanaan penelitian. Oke, saya punya satu lagi penelitian yang bisa dimasukkan sebagai anggota. Nah, ini silahkan pilih sesuai dengan kondisi teman-teman. Boleh dipilih sebagai ketua jika teman-teman punya penelitian dan teman-teman bertindak sebagai ketua. Dan juga bisa dipilih sebagai anggota jika teman-teman bertindak sebagai anggota. Nah, namun jika teman-teman memiliki hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga, maka silahkan klik bagian ini juga. Lalu berikutnya, teman-teman tuliskan di sini judul kegiatannya apa atau judul penelitiannya apa. Lalu afiliasi di sini, jika teman-teman afiliasinya, kalau saya berarti Universitas Negeri Padang.
Oke. Lalu berikutnya kelompok bidangnya apa? Nah, kebetulan ini karena tidak bertanda bintang, ini opsional saja. Boleh dipilih, boleh juga tidak dipilih. Kalau saya lebih suka sih diisi saja. Oke, lalu ada tahun usulan. Nah, karena proposal saya tahun usulan 2023, maka saya pilih 2023. Lalu tahun kegiatannya juga 2023. Lalu tahun pelaksanaannya juga 2023. Lalu lama kegiatannya 1 tahun pelaksanaan yang pertama. Nah, lalu ada dana dari Dikti. Saya tidak memperoleh dana dari Dikti, tapi saya memperoleh dana dari perguruan tinggi, maka saya tuliskan dana dari perguruan tinggi berapa nilainya. Oke. Kalau nilainya berapa ya, tergantung berapa dana yang teman-teman peroleh, silakan dituliskan di sini. Oke. Ini misal contoh saja saya isi 99 semua. Lalu berikutnya upload dokumen. Nah, pilih file, teman-teman bisa pilih filenya itu di sini SK bukti bahwa teman-teman sudah menerima hibah. Maksud saya SK penetapannya di sini, atau boleh juga kontraknya di sini, atau boleh juga proposalnya. Dan dokumennya itu bisa teman-teman tambahkan ya, karena ada tambah dokumen baru di bagian bawah, jadi boleh mengisikan dokumennya lebih dari satu gitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ada SK penetapannya, lalu ada kontraknya, lalu yang ketiga adalah proposalnya sendiri. Nah, lalu di bagian bawah, teman-teman tambahkan, kalau saya, ini ada nama saya sebagai ketua, statusnya aktif, lalu nanti silakan ditambahkan, biasanya penelitian itu ada 2 anggota lainnya. Dengan mengklik tambah anggota, maka itu untuk menambahkan anggota berikutnya. Nah, jika misalnya ada anggotanya juga mahasiswa, silakan klik di sini dengan memasukkan nama perguruan tinggi, program studi, mahasiswa. Ya, silakan dicari di sini, Universitas Negeri Padang. Oke, kalau saya lebih nyaman itu dengan menambahkan kebetulan ini masih nge-lag gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Ini anggota mahasiswa. Nah, misalnya teman-teman punya anggota kolaborasinya dari universitas di luar afiliasi teman-teman, itu silahkan tambahkan di bagian sini. Lalu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka nanti hasilnya itu akan ada di bagian sini. Ini adalah contoh punya saya yang sudah saya tambahkan, teman-teman. Oke, itu untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua, kita akan menambahkan publikasi karya. Oke, klik tambah. Oke, lalu di sini saya punya yang ingin saya masukkan itu adalah hasil. Oke. Sepertinya